어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Ini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan cairan dan elektrolit. Pertama ada definisi. Cairan dan elektrolit sangat diperlukan dalam rangka menjadi kondisi tubuh tetap sehat. Keseimbangan cairan dan elektrolit di dalam tubuh adalah salah satu bagian dari fisiologis homeostatis. Cairan tubuh adalah larutan yang terdiri dari pelarut dan zat tertentu. Zat terlarut elektrolit adalah zat kimia yang menghasilkan partikel bermuatan listrik yang disebut ion jika berada dalam larutan. Cairan dan elektrolit adalah suatu proses dinamik karena metabolisme tubuh membutuhkan perubahan yang tetap untuk melakukan respon terhadap keadaan fisiologis dan lingkungan. Cairan dan elektrolit sangat penting diperlukan dalam rangka menjaga kondisi tubuh tetap sehat. Keseimbangan cairan dan elektrolit di dalam tubuh adalah salah satu bagian dari homeostatis. Cairan tubuh dibagi dalam kelompok besar, yaitu cairan intraseluler. Cairan intraseluler adalah cairan yang berada di dalam sel di seluruh tubuh. Posisi atau cairan elektrolit tubuh. Cairan intraseluler adalah cairan yang berada di dalam sel tubuh pada dewasa. Kira-kira 2-3 dari cairan tubuh, 25 ml pada pria dewasa atau 70 kg pada bayi setengah dan cairan tubuh bayi. Yang kedua ada cairan ekstraseluler, adalah cairan yang berada di luar sel, terdiri dari 3 kelompok, yaitu ada cairan intraseluler plasma, ada cairan ekstraseluler CTS adalah plasma darah, dan cairan intraseluler yang memiliki isi ion natrium. Kedua ada fungsi cairan. Yang pertama ada mempertahankan panas tubuh dan pengaturan temperatur tubuh. Yang kedua transfer nutrien ke sel. Yang ketiga transfer hasil sistem metabolisme. Yang keempat ada transfer hormon. Yang kelima ada pelumas antar organ. Yang terakhir ada mempertahankan tekanan hidrostatik dalam sistem kardiovaskular. Apa sih itu tekanan hidrostatik dalam sistem kardiovaskular? Yaitu kekuatan utama yang menentukan keluarnya cairan dalam pembuluh darah. 3. Ada keseimbangan cairan. Keseimbangan cairan ditentukan oleh intake dan output cairan. Intake cairan berasal dari minuman dan makanan. Kebutuhan cairan setiap hari antara 1.800 sampai 2.500 ml per hari. Sekitar 1.200 ml berasal dari minuman dan 1.000 ml dari makanan. Sedangkan pengeluaran cairan melalui ginjal dalam bentuk urin yaitu 1.200 sampai 1.500 ml per hari. Paru-paru 300 sampai 500 ml dan kulit 600 sampai 800 ml. Yang terakhir ada faktor yang mempengaruhi keseimbangan cairan. Ada apa aja sih di faktor yang mempengaruhi keseimbangan cairan itu? Ada usia, ada diet, ada stres, ada sakit. Usia, variasi usia berkaitan dengan luas perkembangan tubuh metabolisme yang diperlukan dan berat badan. Temperatur lingkungan, panas yang berlebihan menyebabkan berkeringat. Seorang dapat kehilangan HCl melalui keringat sebanyak 15-30. Yang ketiga ada diet. Pada saat tubuh kekurangan nutrisi, tubuh akan memecah cadangan energi. Proses ini menimbulkan pergerakan cairan interstisial ke intraseluler. Yang keempat ada stres. Stres dapat menimbulkan peningkatan metabolisme sel, konsentrasi darah dan glukosis otot. Mekanisme ini dapat menimbulkan retensi sodium dan air. Yang terakhir ini ada sakit. Sakit keadaan pembedahan trauma jaringan, kelainan ginjal, jantung, gangguan hormon akan mengganggu keseimbangan cairan. 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나